Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Fatima Al-Muin, pelajaran IPS. Pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi. Ada berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ada yang berdagang alat-alat rumah tangga secara keliling, berjualan di pasar, membuka toko di rumah, bekerja di kantor, dan berbagai bentuk kegiatan usaha yang lain. Semua bentuk kegiatan itu merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Kegiatan ekonomi yang utama dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen, dan kegiatan distribusi dilakukan oleh distributor. Yang kedua, kegiatan produksi. 1. Pengertian dan tujuan produksi. Produksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Misalnya petani, nelayan, guru, dan pemilik pabrik tekstil. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah segala yang disediakan alam, baik langsung maupun tidak langsung, dapat digunakan manusia dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah segala kegiatan manusia baik fisik atau rohani yang ditujukan untuk keperluan produksi. Tenaga kerja menurut sifatnya. Tenaga kerja dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, tenaga kerja menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan fisik atau jasmani untuk memenuhi proses produksi. Contohnya, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, dan terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang melalui proses pendidikan sebelum bekerja, misalnya akuntan, dokter, dan guru. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang sudah melalui latihan dan pengalaman sebelum bekerja, misalnya sopir dan montir. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan latihan secara khusus dalam pekerjaan, misalnya tukang sampah, pesuruh, tukang sapu jalanan, dan buruh. Tenaga kerja terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang sudah melalui pendidikan dan latihan, contohnya tentara, dan lain-lain. Tenaga kerja rohani, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan pikiran dan perasaan, misalnya pengarang dan psikolog. Yang kedua, tenaga kerja menurut kedudukannya dibagi menjadi tenaga kerja dengan usaha sendiri dan tenaga kerja yang bekerja pada orang lain. Yang ketiga, tenaga kerja menurut hubungannya dengan proses produksi, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, misalnya mandor, operator mesin, atau pabrik. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi ikut membantu pelancaran proses produksi, misalnya sekretaris, bagi administrasi. Faktor produksi modal. Yang pertama, modal berdasarkan sumbernya. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, modal tidak terbatas pada bentuk uang saja, tetapi bisa berbentuk mesin, gedung, tanah, dan sebagainya.
Dalam proses produksi, modal sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik, lebih banyak, dan bermutu. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumber penggunaan atau sifat fungsi dan bentuknya. Yang pertama, modal berdasarkan sumbernya. 1. Modal sendiri, yaitu modal yang bersumber atau berasal dari pemilik perusahaan tersebut, misalnya modal saham. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman atau dari luar perusahaan. Yang kedua, modal berdasarkan penggunaan atau sifatnya. Modal lancar, yaitu modal yang hanya satu kali dipakai dalam proses produksi. Misalnya bahan baku atau bahan mentah, kertas, tinta, dan bahan bakar minyak. Modal tetap, modal yang berulang kali dipakai dalam proses produksi. Misalnya mesin-mesin pabrik, peralatan, mobil, dan digunakan perusahaan, bukan mobil yang diperjualbelikan. Modal berdasarkan fungsinya. Modal pribadi atau perorangan adalah modal yang dimiliki perorangan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya rumah yang dikontrakkan dan hasilnya untuk pemiliknya. Modal masyarakat adalah modal yang digunakan dalam proses produksi untuk kepentingan masyarakat atau umum. Misalnya jembatan, jalan raya, air, sungai, rel kereta api, terminal, pelabuhan, gedung sekolah, dan lain-lain. Keempat, modal berdasarkan bentuknya. Modal nyata atau konkret adalah modal yang dapat dilihat dengan mata, digunakan dalam proses produksi dan berbentuk barang dan uang. Misalnya peralatan kantor, pabrik, dan uang. Modal tidak nyata atau abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat dengan mata dan digunakan dalam proses produksi. Misalnya keahlian memimpin, manajer, nama baik, goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan manusia dalam mengelola atau mengendalikan usaha untuk memperoleh laba yang besar atau wajar. Kewirausahaan atau kemampuan mengelola ini dapat digolongkan dalam 3 keahlian sebagai berikut. 1. Keahlian mengorganisir, organization skill, adalah keahlian atau kemampuan mengatur berbagai usaha yang berhubungan dengan proses produksi, baik dalam intern maupun keluar ekstern perusahaan. Misalnya kepala sekolah yang mengatur, mengorganisir, menggerakkan, dan mengevaluasi para guru dan pegawai di sekolah agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tertib dan baik. Yang kedua, keahlian teknologi. Technological skill adalah keahlian atau kemampuan yang bersifat teknis, ekonomis yang dilakukan dalam kegiatan proses produksi. Misalnya kepala bagian produksi di sebuah perusahaan mengatur dan menggerakkan para karyawannya untuk bekerja serta menggerakkan pabrik untuk berproduksi. Yang ketiga, keahlian memimpin, managerial skill, adalah keahlian atau kemampuan memimpin dan mengelola fase-fase produksi yang tersedia dengan teknik dan cara yang baru dalam proses produksi. Misalnya kepala bagian produksi di sebuah perusahaan yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan fase-fase produksi yang digunakan untuk perusahaan untuk berproduksi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai berikut. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dilakukan dengan bijaksana. Jangan sampai ada yang terbuang percuma. Tenaga kerja yang digunakan pada proses produksi hendaknya dilakukan secara manusiawi, memperhatikan budaya dan adat istiadat yang telah tertanam dan terpelihara masyarakat. Penggunaan modal uang dan peralatan dalam menghasilkan barang dan jasa tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat, dan budaya yang telah ada. Pemanfaatan jiwa kewirausahaan dilakukan dengan terus menggali informasi tentang hal-hal yang baru dan menambah penguasaan ilmu pengetahuan, baik dengan membaca, menonton televisi, maupun dengan mengikuti pelatihan. Faktor-faktor produksi yang sesuai dengan etika ekonomi. Yang pertama, tidak melakukan eksploitasi. Pemanfaatan faktor produksi alam tidak dilakukan di luar kemampuan faktor produksi alam. Faktor produksi alam dieksploitasi. Eksploitasi akan mengakibatkan kehancuran faktor produksi alam dan selanjutnya akan merugikan masyarakat umum. Saling menguntungkan. Faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa selayaknya saling menguntungkan. Maksudnya tidak merugikan penyedia maupun pengguna faktor produksi.
Kegiatan distribusi. Pengertian dan fungsi distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan atau menyebarkan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Fungsinya untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, memecahkan perbedaan tempat, memecahkan perbedaan waktu, seleksi dan kombinasi barang. Cara distribusi dan tugas distributor. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi tidak langsung. Distributor sebagai pelaku fungsinya distribusi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: membeli, menjual, menyimpan, mengangkut, membelanjakan, promosi, informasi, standarisasi. Faktor yang mempengaruhi distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, faktor pasar dan faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam membeli. Lembaga distribusi, agen, pedagang besar, pedagang eceran, makelar, komisioner, importir, dan eksportir. Anak-anak, sekarang tugas kelompok. Mari perhatikan tugas kalian masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Yang pertama, krisis nilai tukar uang. Kelompok berikutnya, jumlah orang miskin di Indonesia melejit. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, bertambahnya pengangguran di Indonesia.